Jenderal Andika loyal dan mengerti keinginan Jokowi, pantas jadi Panglima TNI. Politikus Partai Gerindra Arief Puyono menyatakan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa paling tepat untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Arief menegaskan bahwa Jenderal Andika merupakan sosok yang loyal dan mengerti keinginan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Jenderal yang loyal dan mengerti keinginan Jokowi untuk menduduki Panglima TNI itu adalah Jenderal TNI Andika Perkasa yang saat ini menjabat sebagai KSAD, ungkap Arief dalam keterangannya Selasa 14 September 2021. Jabatan Panglima TNI yang diemban Hadi Cahyanto sebentar lagi akan berakhir karena yang bersangkutan akan memasuki masa pensiun November 2021. Menurut Arief, tentu saja Kang Mas Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara harus memiliki sosok pengganti Panglima TNI. Dia menambahkan sosok Panglima TNI sangat penting bagi Kang Mas Jokowi. Menurutnya, dibutuhkan sosok yang tentu saja loyal, mengerti perintah Presiden dan juga untuk mendukung keberlangsungan pemerintahan Kang Mas Jokowi ke depan hingga 2024. Menurut track record dan sisi loyalitas, kebersamaan, dan tahu sama tahu dalam menjaga stabilitas keamanan negara, serta sangat bisa diandalkan oleh Kang Mas Jokowi, maka sosok Kasat Jenderal Andika Perkasa yang paling pas untuk menduduki posisi Panglima TNI, ucap Arief. Arief menambahkan KSAD Jenderal Andika Perkasa merupakan sosok yang paling mengerti dan pas untuk bisa menjalankan 3 perintah Presiden Jokowi kepada TNI. Perintah itu diantaranya, pertama, prajurit TNI masa depan harus memiliki kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi baru, serta menjunjung tinggi kemandirian strategis alutsista produk dalam negeri. Kedua, prajurit TNI tidak boleh lagi terjebak dalam ego matra. Menurut Arief, Presiden menegaskan TNI harus mampu bersinergi dengan kementerian dan lembaga seperti Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Ketiga, prajurit TNI wajib menjaga kemandungalan TNI bersama rakyat melalui operasi bakti dan program Tentara Manunggal Membangun Desa. Di sisi lain, Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Mutia Hafid menjawab spekulasi yang menyebut Kepala Staf TNI AD Jenderal Andika Perkasa bakal menjadi Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto. Dalam spekulasi itu juga menyebut Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman akan menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat menggantikan Jenderal Andika. Menurut Mutia, surat dari Presiden tentang pergantian Panglima TNI belum masuk ke DPR RI. Dirinya pun tidak ingin berkomentar banyak soal spekulasi tersebut. Komisi 1 belum menerima apapun, jadi kami belum menerima, kata legislator fraksi Partai Golkar itu di Kompleks Parlemen Senin 13 September 2021. Kata mantan reporter televisi itu, DPR memberi waktu bagi Presiden Jokowi untuk menentukan sosok yang tepat menjadi Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi. Menurut Mutia, Jokowi masih memiliki waktu pada masa persidangan 1 atau awal masa persidangan 2 2021-2022 untuk menyerahkan surat penggantian Panglima TNI. Kami berikan waktu yang cukup untuk Presiden memutuskan siapa yang beliau anggap terbaik dalam kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan bangsa, tantangan bangsa, dan juga tentu keyakinan beliau atas orang tersebut. Namun, dirinya mengingatkan bahwa pergantian Panglima TNI harus selesai pada akhir November atau sesuai dengan masa pensiun Marsikal Hadi. Semua harus selesai di akhir November, berarti di awal November surat masuk itu masih bisa. Anggota Komisi 1 DPR Effendi Muara Sakti Simbolon sebelumnya berbicara bursa Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi yang akan memasuki masa pensiun pada November 2021. Effendi Simbolon yang juga politikus PDI Perjuangan itu pun menyebut nama Jenderal Andika Perkasa yang akan menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi.
Posisi KSAD yang ditinggal Andika akan dijabat oleh Dudung Abdurrahman. Insya Allah semua akan terjadi dalam waktu dekat. Jenderal Dudung Abdurrahman menjadi KSAD dan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Kata Effendi Simbolon melalui layanan pesan Jumat 3 September 2021. Di lain itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISS) Khairul Fahmi menyoroti soal calon pengganti Marsikal TNI Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Menurut Khairul, tantangan dan hambatan tiap matra TNI Angkatan Darat, Laut, Udara berbeda. Oleh karena itu, ketiga pimpinan tiap matra pun memiliki keunggulan yang kompetitif. Mereka adalah KSAD Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsikal Fajar Prasetyo. Jadi nggak perlu membanding-bandingkan keunggulan. Tiga kepala staf yang ada saat ini ialah perwira terbaik di masing-masing matra. Ungkap Khairul seperti genpi.co pada Minggu 5 September 2021. Khairul mengatakan Presiden Joko Widodo memiliki ukuran, prioritas, dan kebutuhan soal calon Panglima TNI. Jelas hak Presiden menentukan pengganti Panglima. Namun, saya berharap Presiden dan DPR tidak terjebak terhadap bangunan citra dan reputasi tanpa melihat realitas secara objektif. Pada bagian lain, Khairul menyinggung kebijakan dari KSAD TNI Jenderal Andika Perkasa soal polemik tes keperawanan. Menurut dia, hal itu seperti ingin menunjukkan persoalan koordinasi dan komando di TNI. Khairul merasa Jenderal Andika Perkasa seharusnya bisa memberi kepatuhan dan mendorong perubahan kebijakan secara patut. Ya, itu. Tes keperawanan, motifnya apa coba? Seolah TNI Angkatan Darat lebih progresif daripada yang lain. Dengan demikian, dia berharap Presiden Jokowi agar bisa menentukan Panglima TNI yang patuh terhadap hukum. Siapapun dipilih presiden, semestinya merupakan figur yang memiliki loyalitas, tegak lurus tanpa hambatan, dan siap menjalankan perintah tanpa ditumpangi oleh kepentingan di luar kepentingan negara. Selain Jenderal Andika, Khairul menilai Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara atau KSAU Marsikal TNI Fajar Prasetyo juga merupakan perwira terbaik di matranya masing-masing.